Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada video kali ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester yang diberikan oleh dosen Bu Herlini. Nah, sebelum itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yuk, kita lihat. Yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan ulangan tengah semester. Yang kedua adalah menjawab seluruh pertanyaan dengan membuat video lalu dia upload ke YouTube. Dan yang ketiga adalah menjawab dengan tidak membaca teks. Nah, selanjutnya saya akan menjawab kelima pertanyaan yang sudah diberikan. Ayo. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk soal yang pertama. Di atas. Soal yang pertama bertanya, mengapa filsafat pendidikan Islam begitu dibutuhkan untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia? Karena di sini kami sebagai seorang calon pendidik nantinya membutuhkan pengetahuan yang bersangkut paut mengenai masalah guru, tujuan pendidikan, lalu lingkungan, metode, serta beberapa hal yang harus dibutuhkan oleh seorang calon pendidik nantinya. Maka dengan begitu, kami sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia sangat membutuhkan mempelajari adanya filsafat pendidikan Islam. Apalagi, filsafat pendidikan Islam ini berlandaskan Al-Quran dan hadis, terutama para filsuf-filsuf Islam. Lalu, filsafat pendidikan Islam ini juga akan saya jadikan sebagai pedoman ataupun dasar sebagai saya mengajar untuk kedepannya. Baiklah teman-teman, kita masuk soal yang kedua. Di atas. Nah, di sini bagaimana jika saya seorang pemuda milenial menemukan berita yang hoax di dalam suatu media sosial? Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Baiklah, yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan mencari tahu berita tersebut benar atau tidaknya. Saya akan membaca keseluruhan dan melihat. Setelah itu, saya akan mencari tahu atau menanyakan kepada seseorang yang emang berkompeten dalam bidang tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan mencari dari media-media sosial lainnya, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Nah, setelah itu saya akan tahu bahwasanya berita tersebut hoax atau tidak. Selanjutnya, soal yang ketiga. Soalan yang ketiga adalah bagaimana jika saya menjadi seorang guru dan saya menggunakan aliran progresivisme ini dalam pengajaran nantinya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya sebagai fasilitator dan pembimbing untuk pengajaran anak didik saya nantinya. Yang kedua adalah saya sebagai pemberi motivasi bagi anak didik saya nantinya. Bagaimana memberikan motivasi terhadap semangat untuk belajar serta menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah di mana saya sebagai seorang pengajar nantinya harusnya memiliki sifat yang konsisten, jeli, cermat, serta dalam mengamati apa yang menjadi kebutuhan anak didik saya nantinya. Lanjut, soal yang keempat. Di sini, dalam pengimplikasian aksiologi, menurut saya adalah saya akan menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam aksiologi, serta membinakannya dalam kepribadian peserta didik saya nantinya. Contoh-contoh pengimplikasian aksiologi menurut saya adalah yang pertama, kita dapat mengembangkan konsep-konsep ilmiah dalam dunia pendidikan, serta yang kedua adalah kita dapat mengundang adanya perkembangan dalam kritik dunia pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan masuk pertanyaan terakhir ataupun yang kelima. Bahwasanya saya memiliki filosofi hidup di mana orang yang memegang sebuah door prize. Teman-teman tahu door prize dong. Di situ seseorang akan memilih ataupun mengambil keputusan. Ia akan memilih itu atau tidak. Jika ia memilih, maka ia akan mendapatkan kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Dan jika ia menolak, maka ia akan hilang kesempatan yang tidak tahu kapan akan datang lagi. Jika ada kesempatan, maka akan saya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Di mana saya pertama kali menggunakan kesempatan itu dan berhasil. Itu sesuai dengan ekspektasi apa yang saya pikirkan sebelumnya. Setelah itu,
Yang kedua adalah langit, bahwasanya langit memiliki masa dan cerita tersendiri setiap waktu. Baiklah teman-teman, sudah selesai saya menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dosen atas ulangan tengah semester kali ini. Semoga dengan ini saya akan mendapat nilai tinggi tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.